15% di daerah perkotaan itu sudah memasuki atau sudah menempuh jenjang pendidikan SMA atau sedangkan di daerah pedesaan itu sangat menyedihkan teman-teman, karena didapatkan data bahwa penduduk yang usia 15 tahun ke atas yang sampai pendidikannya hingga SMA atau setara dengan SMA itu hanya 27,98% teman-teman semuanya. Angka yang sangat berbeda sekali gitu teman-teman, sangat tinggi ketimpangannya. Sedangkan untuk mayoritas penduduk di desa itu, sebenarnya itu hanya sampai pendidikannya untuk usia 15 tahun ke atas, hanya sampai pendidikan sekolah dasar, yaitu sebesar 31,13%. Nah, dari permasalahan tadi, yaitu permasalahan yang teman semuanya, itu kira-kira kalian tahu nggak apa penyebabnya? Bukankah itu sebuah ironi, bukan? Nah, kira-kira tahu apa penyebabnya? Oke, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, perkenalkan nama saya Mungkin Permatasari, NIM 21129253. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bersama saya, teman-teman semuanya akan membahas mengenai kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, solusi menuju pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, kita tahu ya kalau pendidikan sampai detik ini harus mendapat perhatian yang sangat tinggi oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah ini mencapai generasi emas Indonesia tahun 2045, maka tentunya kualitas pendidikan harus mendapat perhatian penting dari pemerintah. Oleh karena itu teman-teman semuanya, karena ada banyak sekali tantangan yang ditemukan dalam segi pendidikan di Indonesia. Salah satu tantangan utama yang didapat dari pakar pendidikan atau dari sektor pendidikan itu adalah kesenjangan pendidikan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan ini tentunya harus mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah semuanya. Karena hal ini berkaitan dengan tercapaian tujuan negara Indonesia untuk mencapai generasi emas tahun 2045. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang telah saya sebutkan di awal tadi, mengenai pada bulan Maret dilakukan pendataan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2023 pada bulan Maret, yaitu mengenai tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas itu menunjukkan bahwa di daerah pedesaan terdapat 5,11% penduduk yang belum menempuh jenjang pendidikan atau belum pernah mendapatkan pendidikan sebelumnya. Lalu untuk pendidikan, untuk 12,39% lainnya itu tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar. Jadi 12,39% itu menempuh jenjang pendidikan dasar namun tidak menamatkan pendidikan dasar atau sekolah dasar itu sendiri. Sedangkan berbeda dengan halnya di kota, hanya 1,93% saja yang tidak atau belum menempuh jenjang pendidikan. Sedangkan hanya 6,62% saja yang tidak menamatkan jenjang pendidikan sekolah dasar. Itu adalah perbedaan yang sangat besar juga ya teman-teman semuanya. Lalu untuk di daerah perkotaan kita sendiri, mayoritas penduduk telah menamatkan jenjang pendidikan sekolah menengah atas atau SMA atau SMA itu dengan jumlah penduduk yang lumayan besar, karena mayoritasnya teman-teman di kota itu sudah menamatkan jenjang pendidikan SMA, yaitu sebesar
hal tersebut. Salah satunya yaitu salah satu faktor utama adalah minimnya infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan. Di daerah pedesaan masih banyak sekali sekolah yang tidak memiliki bangunan yang layak, perpustakaan atau laboratorium sebagai penunjang pembelajarannya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh sekolah ini masih sangat banyak sekali sekolah pedesaan yang seperti ini, teman-teman. Ini bisa juga dikatakan sudah lumayan banyak ya, tapi masih banyak sekali sekolah-sekolah di pedesaan itu yang sebenarnya itu tidak layak untuk dilakukan proses pembelajaran di dalamnya. Karena sepertinya pemerintah kurang memperhatikan ya untuk keadaan sekolah di desa itu belum terperhatikan seluruhnya. Sedangkan teman-teman bisa lihat di kota ya, contoh sekolah di perkotaan itu terlihat ya kalau itu sangat jelas sekali perbedaannya. Ini sudah bagus sekali teman-teman, sedangkan ini seadanya saja. Seperti tidak, ini masih hanya ruang kelas dan ada beberapa ruang kelas saja. Itu masih banyak sekali sekolah yang seperti itu. Sedangkan masih banyak lagi sekolah yang kurang memiliki bukunya, yang kurang memiliki alat penunjang pembelajaran, yang tidak memiliki fasilitas yang mencukupi seperti Infocus, Chromebook ataupun laptop yang disediakan oleh sekolah. Sedangkan di perkotaan ya tentu saja teman-teman semuanya ini di perkotaan ini sudah sangat lengkap dan teknologinya canggih, fasilitasnya lengkap dan itu tentu saja mendukung proses pembelajaran menjadi sangat baik. Selanjutnya, hal yang melatar belakangi kesenjangan pendidikan di antara di desa dan di kota adalah distribusi tenaga pendidik yang kurang merata. Guru yang berkualitas cenderung memilih untuk mengajar di kota yang menawarkan fasilitas hidup dan peluang karir yang lebih baik. Hal ini bukan tanpa sadar ya teman-teman semuanya, karena berdasarkan yang kita ketahui bersama kalau guru di desa itu apalagi yang bukan PNS dan P3K itu mendapatkan gaji yang sangat kurang teman-teman semuanya. Untuk bisa ada saja contoh kalau guru mendapatkan gaji hanya 300.000 per bulan. Coba kalian bayangkan 300.000 per bulan di era sudah maju ini dan semuanya serba mahal. Gimana cara mereka menyambung hidup untuk hanya dengan 300.000 per bulan misalnya itu. Sedangkan makanya itu guru-guru yang berkualitas yang mereka merasa mereka perlu mencari penghidupan yang lebih baik sehingga mereka lebih memilih pergi ke kota karena sekolah di kota itu lebih menawarkan gaji yang cukup dari gaji yang di desa. Oleh karena itu mereka lebih memilih di kota karena di kota itu menawarkan fasilitas hidup dan peluang karir yang lebih. Kita mengapresiasi sekali untuk guru-guru yang mau bekerja di desa karena ya seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman semuanya, karena penghargaan untuk guru itu tersebut sangat minim sekali ya. Oke. Lanjut. Hal yang latar belakangi untuk terjadinya hal yang latar belakangi pendidikan antara di desa dan di kota itu adalah lainnya terhadap teknologi pendidikan. Internet serta perangkat dalam praktik masih terbatas di daerah pedesaan. Jadi tidak dapat dipungkiri ya teman-teman semuanya, karena masih banyak desa yang belum bisa mengakses teknologi, bahkan belum mengakses teknologi. Listrik saja juga belum, masih banyak desa yang belum mendapatkannya, apalagi internet sebagai pendukung dalam proses pembelajaran. Sedangkan di kota itu sudah sangat lancar sekali ya teman-teman semuanya, sangat lancar sekali untuk internet itu tersendiri sehingga pembelajaran menjadi sangat menyenangkan karena guru bisa memanfaatkan teknologi ini sendiri untuk proses pembelajarannya sehingga tentunya siswa juga sangat tertarik dengan teknologi ini sendiri sehingga menimbulkan minat belajar mereka sehingga tentunya mereka menjadi bersemangat belajar. Dan untuk beberapa desa yang belum mendapatkan akses teknologi tentunya harus bersabar dulu kepada anak-anak di sana agar tetap memiliki motivasi belajar walaupun tanpa perangkat pendukung seperti internet. Lalu selanjutnya, kondisi ekonomi keluarga di pedesaan yang lebih rendah. Ya kita tahu semua teman-teman, hal ini menyebabkan banyak anak yang mengubur mimpi mereka. Karena
karena tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Kondisi ekonomi ini memang sangat mempengaruhi kesenjangan pendidikan di Indonesia, karena apabila anak-anak tersebut sebenarnya mampu untuk melanjutkan pendidikan, namun karena orang tuanya memiliki keterbatasan biaya, sehingga mereka lebih memilih menghukum mimpi mereka sampai batas di mana orang tua mereka itu mampu, sehingga menyebabkan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak tersebut menjadi lebih rendah. Sedangkan di kota dengan perekonomian yang lebih bagus, mereka bisa memilih apa saja yang ingin mereka capai di hidup mereka, mau ke luar negeri, mau ke kampus senam, mau kuliah kedokteran dengan uang yang sangat banyak, dengan biaya yang sangat banyak gitu, tapi mereka bisa difasilitasi oleh orang tua. Selanjutnya teman-teman, kenapa ya isu ini perlu kita bahas? Kenapa isu mengenai kesenjangan pendidikan ini perlu kita bahas? Pertama, yaitu dampak yang diakibatkan oleh fenomena ini, yaitu isu kesenjangan pendidikan antara pedesaan dan perkotaan yang disebutkan oleh yang dan latar belakang yang saya sebutkan tadi ini cukup signifikan terhadap pemerataan kesempatan pendidikan seluruh anak-anak Indonesia. Seluruh anak-anak Indonesia, dimanapun mereka berada, dimanapun dan tidak memikirkan dimanapun lokasi strategis, lokasi geografis mereka itu berhak mendapatkan pendidikan. Semuanya berhak mendapatkan pendidikan yang setara, sehingga mereka tentunya harus difasilitasi dengan pendidikan yang sama, tidak memandang di mana mereka berada, apakah mereka di pedesaan, di mana, di gunung, di perkotaan, terserah, semuanya harus mendapatkan pendidikan yang sama, karena semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Oleh karena itu fenomena ini sangat berdampak terhadap pemerataan kesempatan pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan. Nah, selanjutnya, kenapa kondisi ini perlu kita bahas ya teman-teman? Agar usaha untuk memperbaiki sistem pendidikan dapat dilakukan secara menyeluruh. Agar pemerintah memangku kebijakan dapat memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh, sehingga isu-isu ini harus selalu kita bahas, perlu selalu kita bahas agar mereka mungkin bisa lebih berusaha lagi untuk memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh. Pastinya dengan memastikan bahwa daerah terpencil, miskin dan tertinggal dapat mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan daerah perkotaan. Nah, tidak perlu memandang di mana mereka, apakah mereka di daerah di pedesaan yang miskin, kecil dan terpencil dan tertinggal, sehingga mereka tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Itu bukan suatu alasan. Pemerintah dan semua elemen masyarakat harusnya bekerja sama agar bisa memberikan pendidikan yang layak kepada mereka, sehingga semua anak dapat mendukung pertumbuhannya, dapat mencapai pertumbuhan yang semaksimal mungkin. Lalu, selanjutnya kenapa isu ini perlu kita bahas sebetulnya? Agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan, yang pada nilainya akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Apabila anak-anak yang bersekolah, apabila anak-anak bersekolah semuanya tidak memikirkan apakah mereka di desa, di kota, daerah terpencil, tertinggal, miskin, semua segalanya, dan itu apabila mereka semuanya mendapatkan akses pendidikan yang layak dan sama kualitasnya semuanya, maka tentu mereka akan terlahir, akan tumbuh menjadi anak-anak yang mempunyai daya saing, yang tidak tertinggal dengan daerah pedesaan, yang pada kedepannya mereka akan mampu bersaing secara global di daerah dunia pekerjaan yang tentu saja di daerah perkotaan itu sudah sangat mempersiapkan anak-anaknya dari kecil. Mereka sudah sangat rajin belajar, diberikan les di ini, diberikan keterampilan lain, didukung oleh orang tuanya. Sedangkan anak-anak di desa mungkin berdasarkan keinginan hati mereka saja. Kalau mereka mau untuk bisa berkompetisi di kehidupan mereka selanjutnya, maka mereka akan bersemangat belajar. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan secara keseluruhan, sehingga yang pada gilirannya itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Apabila anak-anak Indonesia yang semakin lama sudah bertumbuh dan berada pada tahap mencari pekerjaan atau mencari peluang pekerjaan, dan mereka akan bisa bersaing secara global, bersaing dengan daerah-daerah
sehingga tentunya tidak akan memutus rantai atau siklus kemiskinan yang dihadapi oleh daerah pedesaan, sehingga anak-anak ini akan berdampak kepada orang tuanya, akan berdampak kepada keluarganya, sehingga tentunya akan memajukan kehidupan sosialnya di kehidupannya aja masing-masing. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kenapa isu kesenjangan ini perlu kita bahas agar tercapainya visi jangka panjang Indonesia. Ini terwujudnya generasi emas Indonesia 2045 merupakan angkatan 100 tahun Indonesia merdeka dan sebagainya. Ini visi Indonesia pada 2045 ini adalah terbentuknya generasi emas Indonesia. Apabila isu ini tidak sekunjung diatasi atau tidak secara berkala dibahas, maka visi yang mereka inginkan ini mungkin akan tidak bisa tercapai teman-teman semuanya. Misalnya mereka tidak memikirkan bagaimana pemerataan pendidikan yang ada di daerah pedesaan, maka tentunya anak-anak di sana tidak mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga misalnya pertumbuhan mereka juga tidak terlalu bagus, sehingga generasi emas Indonesia dan kedepannya akan menjadi ancam-ancam belaka saja, hanya pemikiran belakang saja dan tidak bisa tercapai. Kita sudah bahas kenapa isu ini perlu dibahas, apa yang melatar belakangi isu ini, apa yang melatar belakangi kesenjangan sosial yang kesenjangan pendidikan daerah pedesaan dan perkotaan, dan kita bahas. Nah, bagaimana solusi mengatasi isu ini? Kita perlu memberikan juga masukan kepada pemerintah mengenai solusi-solusi apa saja yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi ketimpangan kesenjangan antara pendidikan di desa dan di kota. Nah, hal ini bisa kita lihat dari kerjasama antara pendidik, pemangku kebijakan, dan pemerintahan. Ketika elemen dan unsur utama ini harus selalu melakukan tanggung jawabnya masing-masing agar isu-isu ini dapat terselesaikan. Agar isu ini dapat terselesaikan. Yaitu dari segi pendidik atau guru sendiri, sebaiknya guru mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional. Seperti sebaiknya guru-guru yang ada di daerah pedesaan untuk agar mereka selalu mendapatkan materi yang update, pengetahuan yang baru, sebaiknya mereka mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional. Seperti pelatihan penggunaan metode pembelajaran, mesin pembelajaran, media pembelajaran yang dapat digunakan di proses pembelajaran. Dan karena itu mereka perlu mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional dan mereka harus mau terus belajar agar ilmu-ilmu yang diberikan kepada siswa itu selalu update dan selalu ilmu yang terbaru dan dapat dipercaya. Selanjutnya, penyesuaian kurikulum lokal. Nah, guru-guru bukan hanya menerima secara langsung saja kurikulum yang diberikan oleh sekolah, oleh pemerintah. Guru-guru harusnya melakukan penyesuaian kurikulum dengan kondisi lokal, dengan menyajikan pembelajaran yang lebih mendekatkan diri kepada dan lebih dekat kepada siswa-siswanya, yang lebih mereka ketahui secara langsung, pernah melihatnya secara langsung dan dekat dengan kehidupannya. Sehingga perlulah penyesuaian kurikulum lokal yang dilakukan oleh selanjutnya ada penguatan kompetensi teknologi. Nah, karena era zaman sekarang ini sudah memasuki era 5.0 atau 5.0, itu merupakan kecanggihan teknologi yang semakin berkembang. Yang teknologi ini semakin canggih dan seharusnya kita sebagai guru-guru dan semua elemen masyarakat dan peserta didik itu juga terutama guru juga melakukan penguatan kompetensi teknologi. Guru harus mau belajar untuk menggunakan teknologi yang tersedia agar apabila nanti teknologi telah didistribusikan kepada sekolah, guru-guru mampu untuk mempergunakan teknologi tersebut dan tidak menggunakan teknologi tersebut saja. Oke, yang kedua ada dari pemangku kebijakan. Apa yang solusi yang dapat mereka berikan, apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi isu-isu ini? Yaitu pemangku kebijakan. Yaitu yang pertama ada alokasi anggaran yang lebih besar. Nah, mengalokasikan anggaran ke daerah pedesaan dengan jumlah yang lebih besar itu menurut saya itu sangat penting dilakukan karena seperti yang kita lihat tidak bisa dilakukan apapun tanpa memiliki biaya. Tidak bisa
diberikan kepada sekolah pedesaan yang belum memiliki fasilitas yang layak dengan agar mereka dapat mencukupkan semua fasilitas yang diberikan kepada siswanya untuk membeli bahan ajar, membeli media pembelajaran, menyediakan fasilitas yang lainnya. Karena itu alokasi anggaran yang lebih besar sangat diperlukan untuk pemerataan kualitas pendidikan yang ada di daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Hanya distribusi sumber daya yang merata. Sebaiknya memang kebijakan ini lebih cermat dalam pendistribusian sumber daya yang merata. Seperti guru-guru juga didistribusikan dengan merata, dengan tentunya memberikan anggaran atau gaji yang lebih baik pada guru tersebut sehingga mereka dengan senang hati mau bekerja di daerah pedesaan. Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur pendidikan. Pembangunan infrastruktur pendidikan ini dari kebijakan ini membangun infrastruktur yang lebih baik pada daerah di pedesaan tentunya. Selanjutnya untuk peran pemerintah. Peran pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan yang disajikan tadi itu adalah yang pertama, peningkatan anggaran pendidikan. Nah, pemerintah yang dari kunci awalnya itu harus memberikan anggaran yang lebih banyak untuk pendidikan ini sendiri. Memberikan anggaran yang cukup atau yang cukup sekiranya untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi tadi, seperti infrastruktur sekolah, fasilitas sekolah, gaji guru, dan beberapa hal yang mungkin diperlukan. Makanya program pemerataan pendidikan, pemerintah harus memberikan pemerataan pendidikan yang baik di memberikan atau mencetuskan sebuah program mengenai pemerataan pendidikan. Lalu selanjutnya meningkatkan akses transportasi. Nah, beberapa sekolah tertinggal karena mereka belum memiliki akses transportasi, jalannya yang tidak baik, atau sehingga para siswa-siswa di sana juga kesulitan untuk mencari sekolah yang lebih baik untuk mereka karena kesulitan akses transportasi tersebut. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita akan bahas mengenai sebenarnya bagaimana tantangan kehidupan 5 tahun ke depan. Kita akan lihat dari dua perspektif. Yang pertama, dari perspektif apakah permasalahan ini bisa teratasi. Yang kedua, bagaimana tantangan ke depan apabila permasalahan ini tidak dapat diatasi. Oke, kita lihat yang pertama, teman-teman, apabila permasalahan ini dapat diselesaikan, maka tantangan-tantangan yang ke depannya akan lebih upgrade, akan lebih maju. Tidak hanya di sekitar itu saja. Misalnya yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam belajar. Jika benar-benar semuanya sekolah sudah mendapatkan akses teknologi yang baik, sudah mendapatkan pemerataan kualitas pendidikan baik di daerah pedesaan dan daerah perkotaan itu, maka tantangan ke depannya adalah bagaimana mengarahkan semua teknologi yang diberikan itu dapat dimanfaatkan oleh semua elemen yang ada di sekolah, sehingga teknologi semakin upgrade dan siswa dan guru juga bisa menggunakannya. Lalu selanjutnya kualitas dan konsistensi pendidikan. Jika kualitas pendidikan itu sudah baik, kualitas pemerataan pendidikan sudah baik, baik di desa dan di kota sama-sama bagus sama sekolah itu, maka tantangan pemerintah ke depannya adalah kualitas dan konsistensi pendidikan. Bagaimana mempertahankan pendidikan itu agar tetap berkualitas sehingga tetap memenuhi kebutuhan peserta didik yang semakin lama itu semakin berubah juga tentunya. Selanjutnya ada kesejahteraan guru. Jika semuanya sudah baik, semuanya sudah mendapatkan pendidikan yang layak, maka selanjutnya peran pemerintah adalah memperhatikan atau memastikan bahwa semua guru mendapatkan kesejahteraan. Semua guru tetap bersemangat dan tetap termotivasi karena mereka mendapatkan hak mereka dengan baik. Sehingga perlu memastikan kesejahteraan guru ini. Sehingga tentu saja tantangan-tantangan tersebut akan timbul apabila diperkirakan akan timbul apabila isu yang awal tadi yang mengenai
bisa memenuhi atau tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan diri mereka yang lebih baik, maka tentunya mereka tidak memiliki akses terhadap peluang kerja. Mereka tidak bisa mencari peluang kerja, tidak bisa menciptakan peluang kerja, sehingga tentu saja mereka tidak bisa mendapat pekerjaan intinya. Hanya penurunan kualitas pendidikan nasional. Tentu saja ya teman-teman, kalau isu ini tidak segera kunjung diatasi, maka akan terjadi penurunan kualitas pendidikan nasional, sehingga itu akan memperburuk citra nasional Indonesia di kancah internasional. Lalu selanjutnya risiko terhadap bonus demografi. Karena apabila ya teman-teman semuanya tidak punya prestasi, maka akan terjadi risiko terhadap bonus demografi. Tidak bisa mencapai visi yang awal tadi, generasi Indonesia emas tahun 2045. Bahkan sebaliknya akan terjadi bonus demografi. Akan terjadi resiko terhadap bonus demografi itu sendiri. Lalu selanjutnya, keterbatasan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak dapat adaptasi, maka akan terjadi keterbatasan inovasi. Anak-anak tidak dapat berinovasi. Anak-anak yang telah tumbuh dewasa tidak dapat berinovasi, sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun dan hanya diam di dalam tempat saja, tidak mau berusaha, sehingga tidak terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, teman-teman semuanya, sekian tadi pembahasan kita pada siang hari.